Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jualan pastel harga seribuan? Ini dia pastelernya super ekonomis harga seribuan. Ekonomis karena bahan-bahannya itu murah meriah dan tanpa telur. Bahan dan cara membuat: 500 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok makan garam. Aduk rata. Kemudian masukkan margarin cair. Ini adalah 100 gram margarin yang sudah dilelehkan namun tidak sampai mendidih ya. Selagi panas, segera masukkan ke dalam campuran tepung terigu, kemudian diaduk-aduk sampai berpasir. Nah, teksturnya berpasir seperti ini ya. Selanjutnya, tuangkan 180 ml sampai 200 ml air. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Uleni adonan asal sampai menyatu saja ya. Jadi walaupun adonannya masih kasar kayak gini, tidak apa-apa ya. Kemudian kita bulatkan dan tutup adonan dengan menggunakan plastik atau kain bersih. Selanjutnya diamkan adonan selama minimal 30 menit supaya adonannya lentur dan mudah untuk dibentuk. Sambil menunggu adonan didiamkan, selanjutnya kita siapkan untuk isian pastelnya ya. Untuk isian pastelnya itu sendiri, saya menggunakan tumis bihun wortel seperti ini. Dan untuk cara membuat tumis bihun wortel seperti ini, resep dan cara membuatnya sudah kami bagikan di video sebelumnya ya. Nah, ini adonannya sudah saya diamkan selama 45 menit. Sebenarnya 30 menit juga tidak apa-apa ya. Dan ini adonannya sudah lentur dan siap untuk kita bentuk. Pertama-tama bagi dan bulat-bulatkan adonan, bagi menjadi beberapa bagian. Dan ini kalau ditimbang sekitar 16 sampai 17 gram ya. Kalau saya ini tidak pakai timbangan, dikira-kira saja. Dan ini hasilnya jadi 48 bulatan. Pastikan selama proses pencetakan pastel, adonannya selalu tertutup supaya teksturnya tetap lembut dan tidak rawan kering. Ambil satu adonan yang sudah dibulatkan tadi, kemudian pipihkan seperti ini. Selanjutnya, tambahkan sedikit isian, kira-kira 1 sendok makan atau sesuai selera. Kemudian lipat seperti ini. Jangan lupa tekan-tekan pinggirannya agar benar-benar terkunci rapat. Kemudian pilih dengan cara dicubit seperti ini. Lakukan sampai habis. Dan ini dia teman-teman, dalam satu resep ini hasilnya jadi banyak. Selanjutnya kita menuju ke proses penggorengan. Panaskan secukupnya minyak goreng hingga benar-benar panas. Selanjutnya masukkan secukupnya pastel, goreng dengan menggunakan api sedang. Goreng sambil dibolak-balik seperti ini.
agar pastelnya bisa menggembung sama rata di kedua sisinya. By the way, ini pastelnya akan saya goreng 2 kali supaya renyahnya maksimal ya. Jadi untuk penggorengan yang pertama akan saya goreng setengah matang saja atau sampai pastelnya kokoh. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, jadi tidak sampai kuning kecoklatan, jadi warnanya masih putih seperti ini. Dan goreng sisanya sampai habis. Dan ini dia pastel setengah matangnya sudah selesai digoreng. Ini jadi banyak, yaitu jadi 48 pastel. Nah, kalau pastelnya sudah digoreng setengah matang seperti ini, untuk selanjutnya ada 2 opsi. Untuk opsi yang pertama, teman-teman bisa langsung goreng kembali pastelnya sampai matang, sampai kuning kecoklatan. Dan untuk opsi yang kedua, teman-teman bisa simpan pastel setengah matangnya di wadah tertutup seperti ini. Kemudian, ini bisa kita simpan di dalam kulkas. Dan jika pastelnya ini disimpan di dalam kulkas, ini bisa tahan sampai 2 bulan. Kemudian, jika teman-teman ingin mengkonsumsi pastelnya setelah dimasukkan ke dalam kulkas, maka teman-teman bisa keluarkan terlebih dahulu pastelnya, kemudian tunggu sampai suhu ruang, lalu baru deh kita goreng sampai pastelnya benar-benar matang, sampai kuning kecoklatan. Dan pastel yang saya goreng ini adalah pastel yang sudah saya simpan di dalam kulkas selama 1 hari 1 malam. Untuk menggoreng pastel yang kedua kalinya ini, pastikan benar-benar matang, pastelnya benar-benar kuning kecoklatan supaya hasilnya kriuk. Dan inilah penampakan pastel yang sudah digoreng 2 kali dan siap untuk kita konsumsi. Sebagian masih saya goreng ya. Dan kriuknya itu benar-benar sempurna. Nah, itu demikian tadi resep dan cara membuat pastel ekonomis ala dapur Dede Habibah. Bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk jualan, semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Oke, demikian video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.